Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada kali ini kita membahas tentang iman kepada hari akhir, eh, materi PAI ataupun akhlak sama. Pengertian hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan, termasuk dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, atau juga disebut hari pembalasan pada surat Al-Fatihah ayat 14. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah SWT. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Bisa dilihat pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenarannya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Berikut disajikan informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Mari kita pelajari bersama. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang kedua adalah kiamat. Yang pertama adalah kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Mungkin kalian sudah pernah mendengar pada waktu SMP dulu pernah dijelaskan, kiamat sughra itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kemudian sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhir yang disebut alam barzah. Ar-Rum ayat 55-56. Alam barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksanya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya lebur alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat, di antara Quran Surat At-Takwir. Quran At-Takwir ayat 1-3. Dan dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran Surat Al-Qari'ah 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berhamburan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah perusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, hanya Allah saja yang. Kemudian periode hari akhir, itu Yaumul Ba'ats, adalah hari penghancuran, yang dimana alam semesta dihancurkan. Terus kemudian Yaumul Hasyr adalah hari kebangkitan. Kemudian pada 3 adalah buku catatan, yaitu pembagian amal perbuatan oleh malaikat Raqib dan Atid ketika di pada mahsyar. Yang kemudian di Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan adalah Yaumul Hisab, di mana perhitungan amal perbuatan amal soleh setiap manusia, dan kemudian Yaumul Mizan adalah hari di mana amal itu ditimbang. Terus kemudian lanjut ke Asyarat, menuju jalan atau jembatan yang dimana jalan itu akan sulit ditempuh.
dengan amal soleh, insya Allah akan mudah. Dan kemudian yaumul jaza, terus kemudian balasan perbuatan baik, yaitu dimasukkan ke surga, dan balasan perbuatan yang buruk di neraka. Neraka memiliki beberapa nama dan tingkatan penghuninya. Ada neraka Saqar, Laza, Wail, Utama, Sa'ir, Hawiyah, dan Jahim. Neraka Saqar adalah neraka tempat orang-orang munafik yang mendustakan Allah. Neraka Laza adalah neraka orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang-orang miskin. Neraka Wail, neraka untuk pengusaha dan pedagang yang licik atau curang, orang yang tidak jujur. Neraka Utama, neraka yang dimana orang yang suka mengumpulkan emas, perak, dan serakah, tidak mau zakat, serta suka menghina orang miskin. Neraka Sa'ir, neraka yang untuk orang kafir dan yang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Kemudian neraka Hawiyah, neraka untuk orang yang ringan amalnya, mereka mengerjakan kebaikan dicampur dengan keburukan. Kemudian neraka Jahim, yaitu neraka tempat penyiksaan orang-orang musyrik. Nama-nama lain hari kiamat. Nama-nama hari kiamat memang sangat banyak. Nanti bisa baca sendiri, dipahami sendiri. Sudah saya sebutkan di situ. Ada yaumul qiyamah, yaumul rojifah, yaumul sa'iqah, yaumul zalzalah, dan masih banyak lagi. Dan ini masih termasuk nama lain dari hari kiamat. Kita menampilkan perilaku beriman pada hari akhir yang perlu kita sadari bahwa setiap orang muslim itu pasti akan mengalami kematian, atau setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kita seorang muslim diwajibkan untuk mengimani hari akhir, karena dengan mengimani hari akhir kita bisa menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Untuk itu segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua adalah menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlak karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat dan sebagainya, maupun ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan 6 adalah termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama adalah munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murkanya Allah. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dan apa yang di akhirat. Mungkin itu materi yang kita pelajari pada kali ini. Semangat belajar, tetap terus istiqomah dalam belajar, jangan sampai bosan, karena apa yang kalian kerjakan pada hari ini itu menentukan
masa depan kalian. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.